Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Senen TV. Seperti biasa sebelum lanjut ke dalam videonya jangan lupa untuk klik share, komen, dan subscribe. Kami akan membagikan video alur cerita untuk menghibur kalian semua. Langsung aja ke dalam videonya. Pasangan ini mengadopsi domba kecil setengah manusia. Untuk memilikinya Maria menembak induknya. Tapi ini akan menjadi sumber masalah. Karena ayah domba itu tidak akan diam saja. Ini adalah film fantasi dan horor di tahun 2021. Yang berjudul Lam. Di malam hari Natal di Islandia, sekelompok kuda sedang menerjang badai salju, pemimpin kuda tiba-tiba berhenti. Ia seperti melihat sesuatu, semua kuda ketakutan dan segera berlari. Kemudian di kandang domba sebuah peternakan dibuka. Ada makhluk misterius dalam kegelapan. Semua domba seperti melihat sesuatu yang mengerikan, dan seolah-olah mereka ketakutan. Lalu seekor domba betina keluar dari kandang, ia terjatuh dan terkulai lemas. Ada yang aneh di kandang ini. Kemudian, makhluk itu pergi meninggalkan semua domba. 7 bulan kemudian, ketika Maria dan Ingvar mengantarkan domba betina, mereka menemukan keanehan, seekor domba betina melahirkan domba yang aneh. Maria membawa domba yang baru lahir kembali ke kamar, dan ia merawatnya seperti bayi. Ingvar bahkan membuat susu domba untuknya. Maria rutin memberikan makanan, terkadang juga ia menggedongnya supaya ia tertidur. Ingvar bahkan membuat buayan untuk anak domba itu, yang dilakukan dua orang ini seperti merawat bayi. Tapi yang aneh adalah, induk domba berkeliaran di luar rumah mereka setiap hari, karena pasangan itu mengambil anak domba miliknya, dan ia tahu bahwa anaknya ada di dalam rumah mereka. Ketika Maria mengetahuinya, ia segera mengusirnya. Ia juga enggan untuk mengembalikan anak domba ke induk domba. Pasangan suami istri ini sangat bahagia. Karena setelah sekian lama bisa memiliki anak lagi, namun, haruskan domba itu mereka jadikan sebagai anak. Mereka bahkan sudah menyiapkan sebuah nama. Anak domba ini ia panggil dengan nama Ada. Ada tumbuh dengan cepat, suatu hari Ada menghilang dari rumah. Maria dan Ingvar tinggal di daerah terpencil di Islandia. Di sini banyak sekali kabut, di belakang rumah juga ada gunung, dan sungai besar dan sangat indah. Tak lama kemudian mereka menemukan Ada. Ternyata ia bersama dengan induk domba. Maria segera memeluk Ada yang kedinginan. Ternyata Ada adalah manusia yang berkepala domba, dan ini adalah induk domba yang melahirkan Ada. Maria memeluk Ada dan meninggalkan induk domba. Ingvar dan Maria kehilangan anak mereka bertahun-tahun yang lalu, dan Maria kesulitan untuk hamil lagi. Ketika mereka melihat bayi domba setengah manusia ini, jadi mereka memutuskan mengambilnya dari kandang, dan membesarkan seperti anak sendiri. Itu sebabnya mereka tidak mengizinkan siapapun atau makhluk apapun, mengambil Ada dari sisi mereka. Tapi induk domba terus mencari Ada di luar rumah setiap hari. Maria yang kesal dengan teriakan induk domba, tiba-tiba bermimpi didatangi sekelompok domba bermata seram. Yang seolah mengambil Ada darinya, Maria akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan induk domba. Setelah dibunuh, induk domba dikuburkan tidak jauh dari rumah. Namun Maria tidak tahu jika, yang dilakukan ia dilihat oleh Petur, saudara Ingvar. Semakin hari Ada semakin tumbuh. Maria mengenalkan pada Petur. Mata Petur menatap dengan heran, melihat hal yang aneh ini. Petur tidak mengatakan satu kata pun, dan hanya kembali melanjutkan makannya kembali. Selain berkepala domba, Ada memiliki tangan kiri dan kaki kiri mirip manusia, sementara tangan kanan dan kaki kanan adalah domba. Ada tidak bisa bicara, ia hanya berbahasa tubuh untuk berkomunikasi. Petur bertanya kepada Ingvar dengan diam-diam, apa-apaan ini? Kebahagiaan, hanya satu kata untuk menjelaskan perasaan Maria dan Ingvar. Dan atas semua ketidaklaziman ini, selama tidak ada campur tangan dari luar, mereka bisa hidup bahagia bersama, bukan? Namun sikap Petur berbeda dengan Maria dan Ingvar. Dia mengambil segegam rumput untuk memikat Ada. Ini domba, domba kecil, iya benar kamu mau makan, seperti domba kecil iya domba kecil. Petur tidak bisa menerima pemikiran saudaranya, dia tidak ingin mental saudaranya semakin gila, jadi dia dengan diam-diam membawa Ada pergi. Ia juga membawa senapan. Ada tidak tahu apa yang dihadapi selanjutnya. Dengan bodohnya ia mengikuti pamannya keluar. Tepat Petur berlahan mengangkat pistolnya, Maria terbangun dari tidurnya. Baru saja ia membuka mata Ada sudah pergi. Ketika di ruang tamu, Maria bernapas lega, karena Ada sedang tidur lelap di pelukan pamannya. Melihat Petur menerima Ada dengan tulus, membuat Maria dan Ingvar tidak khawatir lagi. Ia tidak masalah jika Petur membawa Ada pergi. Setelah membunuh induk domba, dan Petur yang sekarang jauh lebih menerima, Maria mengira, seharusnya tidak datang lagi sesuatu yang mengganggu, atau merusak kehidupan bahagia keluarganya. Tepat ketika mereka sedang menonton pertandingan sepak bola, Ada meninggalkan rumah secara diam-diam.
Dan ia mengetahui sesuatu yang belum pernah ia lihat, anak anjing itu menghadap dan melihat ke sesuatu arah, sementara ada berjalan mengikutinya juga mendekat dan tertegun sejenak. Menurutmu makhluk apa yang tercemin di mata Ada saat ini? Saat anjing itu datang untuk menerkam, Ada berlari kembali ke rumah, meskipun tidak bisa bicara, tapi ketika ia melihat dirinya di cermin, Ada kemudian memahami bahwa ia tidak sama seperti ayah dan ibunya, dan ini bukan keluarga sebenarnya. Petur memeluk dan tidur bersamanya setelah minum dan makan. Ada melihat segombolan dan gembala di dinding, tidak ada yang tahu apa sih yang dipikirkannya. Petur dan Maria di ruang tamu terlihat sedikit lebih dekat, meskipun tidak disebutkan di film, tapi itu bisa dilihat, sesuatu pasti telah terjadi sebelumnya di antara keduanya, karena ditolak, Petur memulai mengacam Maria. Apakah Ada tahu bahwa kau bunuh ibunya? Mengetahui bahwa rahasianya diketahui oleh Petur, Maria lalu membawa Petur ke sudut rumah dan memberikan apa yang Petur inginkan. Melihat suaminya dan Ada sedang tidur, Maria akhirnya membuat keputusan, ia akan membawa Petur pergi. Untuk menjauhkannya dari keluarganya, karena Ada adalah kebahagiaan, yang ia peroleh dengan susah payah. Ingvar bangun dan menyadari bahwa anjingnya hilang, dia mengajak Ada untuk mencari anjing itu. Ketika kau ingin kembali ke rumah, ingat bahwa puncak gunung selalu ada di depanmu, lalu dalam perjalanan pulang selalu tepat di belakangmu. Jika mendung kau tidak bisa melihatnya, itu pertanyaan yang bagus. Kemudian kau mendengarkan sungai, karena sungai menuruni gunung, benar bukan? Lalu kau hanya perlu menemukan sungai, dan kau akan selalu ingat jalan untuk pulang. Namun Ingvar tidak tahu, anjingnya telah mati, bahaya semakin dekat dan dekat dengannya. Ketika Maria pulang mencari suaminya dan Ada, ia mendengar suara tembakan saat keluar dari rumah. Rupanya Ingvar tertembak, dan tembakan itu datang dari pria setengah domba, yang juga merupakan ayah biologis Ada. Karena Ingvar dan Maria membawa pergi anaknya, ditambah Maria yang membunuh istrinya, sekarang Veia datang untuk membalas dendam, dan membawa kembali anaknya. Ingvar masih memegang erat Ada namun karena tidak berdanyanya Ada dibawa pergi. Maria dengan cepat menemukan Ingvar, tapi terlambat Ingvar telah tewas. Film ini mengangkat cerita hubungan orang tua dan anak yang tidak biasa. Menceritakan tentang hubungan manusia dan hewan, Maria memelihara domba dengan tubuh manusia seperti anaknya sendiri, merawatnya dengan hati-hati dengan segala cara yang mungkin. Di sisi lain, ia menembak domba betina yang hanya ingin melihat anaknya. Dan Ada berakhir dibawa pergi ayahnya, meski sangat sedih dan mengharukan, tapi film ini juga kontradiktif di saat yang sama. Apakah suatu saat Ada akan kembali bersama Maria? Atau hidup bersama ayah dombanya di hutan belantara? Sekian dan terima kasih, tinggalkan komentar Anda tentang film ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.